Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Puji termulialah Engkau Bapa di pagi hari yang indah ini. Biarlah kiranya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui renungan pagi ini. Sebagai pujian syukur kami ya Bapa, dan penyerahan diri kami ke dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan membimbing dan menuntun kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes 14 ayat 3. Beginilah dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jala lau peau mengarade inganan di hamu, sai mulak doau mengalap hamu, sarap hamu dohot au. Demikian firman Tuhan. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup Kristen adalah sebuah proses untuk menggenapi proses menuju ke final point. Setiap orang berada dalam segmen waktu, mulai dari titik alfa yaitu kelahiran hingga titik omega yaitu kematian. Setiap orang juga tak berhak menentukan apapun pada diri orang lain, karena Tuhan telah memberikan hak untuk memilih antara taat dan melawan. Lalu orang itu harus mempertanggungjawabkan pilihannya dan menanggung resikonya. Semakin tua seseorang, maka akan semakin pendek waktunya. Hal ini juga lah yang dikatakan oleh kitab Yohanes dalam renungan kita pagi hari ini. Sebagaimana Yohanes mengatakan kepada kita bahwa ia mengatakan bahwa Allah pergi, namun akan datang kembali untuk membawa kita di mana Dia berada, agar kita bersama Allah tetap bersama-sama. Dalam hal ini, membawa kamu ke tempatku artinya membawakan kita ikut serta dengan Allah. Janji ini menjadi dasar menggenapi segenap harapan kita, segenap harapan orang percaya. Dan dalam perikop ini kita dihimbau atau diajak agar kita melihat bagaimana Allah terlebih dahulu terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang percaya. Namun Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah hal itu sudah terjamin untuk kita miliki? Apakah tempat yang disediakan bagi kita atau kursi ataupun tempat itu sudah pasti milik kita? Sesungguhnya itu akan menjadi pasti bagi setiap orang yang percaya. Namun ada juga orang akan kehilangan tempatnya bila ia tidak bertahan sampai ujungnya. Oleh sebab itu makanya dikatakan setiap orang yang bertahan, maka dia adalah menjadi seorang pemenang. Di dalam perikop kita hari ini juga dijelaskan secara khusus di dalam ayat 3 ini, di mana ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentang kedatangan Yesus pada hari kiamat, mulai yang dikatakan bahwa ia akan datang kembali, yaitu di hari kedatangannya yang kedua kalinya. Tapi tentu saja Yesus datang menjemput setiap muridnya, setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu setiap orang yang berjanji dan yang setia kepadanya, dan juga pada mereka yang meninggalkan dunia untuk mengantarkan mereka ke tempat yang telah disediakan Allah bagi mereka.
tempat yang disediakan Allah bagi kita. Oleh itu, sebab itu kita diajak melalui renungan kita pagi hari ini. Sesungguhnya Allah sudah menyediakan, memberikan kesempatan bagi kita dan menyediakan tempat terindah bagi kita. Tugas kita hanyalah percaya, setia, dan bertahan hingga pada ujungnya kita menjadi seorang pemenang. Ingatlah, itu bisa hilang. Kita bisa kehilangan kesempatan itu. Kita bisa kehilangan hak kita atas tempat yang disediakan Allah bagi kita bila kita tidak bertahan sampai ke ujungnya. Bila kita tidak benar-benar setia kepadanya. Bila kita tidak menunjukkan ketaatan kita, kursi kita atau tempat kita itu bisa menjadi milik orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman itu, pengakuan itu tidaklah semata-mata hanya sebatas kata-kata atau lip service. Bukanlah sebuah hanya kata, melainkan juga merupakan sebuah ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Hingga kelak waktu kita sudah habis, hingga kelak sampai kepada titik akhir kita menjadi bisa tetap ikut serta di dalam surga, tempat yang disediakan Allah bagi kita untuk kehidupan yang kekal. Karena itu agar kita tetap bisa setia, maka marilah kita meminta Roh Allah untuk menuntun kita agar kita mengetahui, melihat bahwa di mana ada Allah berada, kita pun setiap orang percaya harus meyakini bahwa Allah juga, bahwa kita juga akan selalu bersama-sama dengan kita. Janji Kristus untuk bersama-sama dengan kita akan dan pasti digenapinya. Bila kita setia sampai akhirnya, maka kita akan menerima hak kita sebagai pewaris kerajaan Allah dan yang ikut serta dalam kerajaan Allah tersebut. Karena dialah yang berjanji agar menjemput kita, agar kita pun bisa bersama-sama dengan dia. Maka hiduplah tetap setia hingga pada akhirnya dan terimalah pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita tetap berada di dalam iman yang benar. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.